Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dalam hidup ini banyak orang berusaha keras agar dipuji manusia, bekerja, berbicara, bersikap, bahkan beribadah, seringkali tanpa sadar diarahkan agar terlihat baik di mata orang lain. Padahal, pujian manusia sifatnya sementara. Hari ini dipuji, esok bisa dilupakan. Hari ini dihormati, besok bisa direndahkan. Tetapi cinta Allah tidak pernah berubah, tidak terpengaruh oleh penilaian siapapun. Ada laki-laki yang hidupnya sederhana, tidak terkenal, tidak banyak dibicarakan orang. Namanya tidak muncul di mana-mana, pendapatnya tidak selalu didengar, dan kebaikannya sering luput dari perhatian. Namun justru di langit, namanya dikenal. Di sisi Allah, amalnya bernilai. Inilah laki-laki yang dicintai Allah meski tidak dipuji manusia. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ukuran keberhasilan menurut dunia seringkali menipu. Dunia memuji yang terlihat, yang lantang, yang menonjol. Sementara Allah melihat yang tersembunyi, niat yang lurus, kesabaran yang ditahan, kebaikan yang dilakukan diam-diam, dan dosa yang ditinggalkan meski tidak ada yang melihat. Karena itu, tidak semua yang dipuji manusia dicintai Allah, dan tidak semua yang dicintai Allah dikenal manusia. Pembahasan ini bukan untuk membandingkan diri dengan orang lain, tetapi untuk mengoreksi arah hidup kita sendiri. Apakah selama ini kita lebih sibuk mencari pengakuan manusia, atau benar-benar menjaga hubungan dengan Allah? Apakah kita merasa tenang ketika tidak diperhatikan, atau justru gelisah ketika tidak dipuji? Ibu dan bapak, Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seorang laki-laki bukan pada suara yang keras, jabatan yang tinggi, atau penampilan yang dipuja. Kemuliaan itu ada pada ketakwaan yang konsisten, akhlak yang terjaga, dan tanggung jawab yang ditunaikan dengan ikhlas. Laki-laki yang dicintai Allah tidak selalu sempurna, tetapi ia jujur pada dirinya dan terus berusaha memperbaiki diri. Dalam video ini kita akan membahas 7 ciri laki-laki yang sangat dicintai Allah meski tidak dipuji manusia. Ciri-ciri ini mungkin terlihat sederhana, bahkan sering diremehkan, namun justru disitulah letak nilainya. Karena Allah mencintai hamba yang lurus niatnya, tenang langkahnya, dan tidak bergantung pada penilaian dunia. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat yang menenangkan, bukan tekanan, menjadi cermin, bukan tudingan. Dan semoga Allah membimbing kita semua, para ayah, para suami, para anak laki-laki, agar lebih sibuk mengejar ridha Allah, bukan sekadar pujian manusia. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri pertama laki-laki yang sangat dicintai Allah adalah ikhlas dalam beramal meskipun tidak ada satupun manusia yang melihat atau memuji. Ikhlas adalah amalan hati yang paling berat karena ia tidak tampak, tidak terdengar, dan sering tidak dihargai oleh manusia. Namun justru disitulah letak nilai yang besar di sisi Allah. Laki-laki yang ikhlas tidak sibuk memastikan orang lain tahu kebaikannya. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh meski tidak disorot. Ia menolong tanpa perlu disebut. Ia berbuat baik tanpa menunggu balasan. Baginya, cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang menilai, dan cukup ridha Allah yang ia kejar. Sikap inilah yang membuat amal kecil terasa besar di sisinya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dunia sering mengajarkan kita untuk tampil, untuk terlihat, untuk diakui. Namun ikhlas mengajarkan kebalikannya, tenang meski tidak diperhatikan. Laki-laki yang ikhlas tidak gelisah ketika jasanya dilupakan. Ia tidak kecewa ketika usahanya tidak dihargai, karena sejak awal ia tidak menggantungkan hatinya pada manusia. Ikhlas juga tampak dalam konsistensi. Laki-laki yang dicintai Allah tetap berbuat baik meski tidak ada perubahan cepat. Ia tidak berhenti salat hanya karena doanya belum terkabul. Ia tidak berhenti jujur hanya karena kejujuran belum menguntungkannya. Ia tidak berhenti menahan diri dari dosa hanya karena tidak ada yang mengawasi. Inilah iman yang hidup, iman yang tidak bergantung pada situasi. Seringkali, godaan terbesar bagi keikhlasan adalah pujian. Ketika dipuji, hati ingin mengulang. Ketika tidak dipuji, hati ingin berhenti. Laki-laki yang dicintai Allah menjaga hatinya dari dua-duanya. Ia tidak larut ketika dipuji, dan tidak runtuh ketika dilupakan. Ia menata niatnya berulang kali, karena ia sadar hati mudah berbelok jika tidak dijaga. Ibu dan bapak, ikhlas bukan berarti menolak kebaikan yang terlihat. Ikhlas adalah memastikan bahwa niat di balik amal tetap lurus, meski amal itu diketahui orang lain. Jika orang memuji, ia kembalikan pujian itu kepada Allah. Jika orang mencela, ia jadikan itu sebagai pengingat untuk memperbaiki diri.
Laki-laki yang ikhlas sering tampak biasa di mata manusia, tidak mencolok, tidak ramai. Namun di sisi Allah, ia mulia. Karena Allah mencintai hamba yang bersih niatnya, tenang hatinya, dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Semoga Allah mengajarkan kita keikhlasan yang menenangkan, menjaga niat kita dalam setiap amal dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dicintainya meski tidak dipuji manusia. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri kedua laki-laki yang sangat dicintai Allah adalah menjaga salat dan hubungannya dengan Allah dalam keadaan apapun. Salat bukan sekadar kewajiban rutin, tetapi tanda hidupnya iman dalam diri seorang laki-laki. Ketika salat dijaga, hubungan dengan Allah terjaga. Dan ketika hubungan dengan Allah terjaga, hidup pun memiliki arah. Laki-laki yang dicintai Allah tidak menjadikan salat sebagai pilihan kedua setelah urusan dunia. Ia memahami bahwa salat bukan pengganggu aktivitas, melainkan penjaga kehidupan. Dalam kondisi lapang, ia salat dengan syukur. Dalam kondisi sempit, ia salat dengan harap. Dalam kondisi lelah, ia tetap berusaha menunaikannya. Karena ia tahu di sanalah letak kekuatan batin yang sejati. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dunia sering menguji laki-laki dengan kesibukan. Pekerjaan, tanggung jawab, target, dan tuntutan hidup membuat waktu terasa sempit. Namun laki-laki yang dicintai Allah tidak menggunakan kesibukan sebagai alasan untuk meninggalkan salat. Justru ia mendahulukan salat agar kesibukannya tetap diberkahi. Ia sadar bahwa rezeki tidak datang karena sibuk, tetapi karena izin Allah. Menjaga salat juga berarti menjaga kualitasnya. Bukan hanya tepat waktu, tetapi juga berusaha menghadirkan hati. Laki-laki yang dicintai Allah mungkin tidak selalu khusyuk sempurna, tetapi ia terus berusaha memperbaiki. Ia menenangkan diri sebelum salat, memperlambat bacaan, dan berusaha sadar bahwa ia sedang berdiri di hadapan Rabb-Nya. Usaha inilah yang dicintai Allah. Ibu dan bapak, salat yang dijaga akan membentuk akhlak. Ia menahan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ia melembutkan hati yang keras. Ia menenangkan pikiran yang gelisah. Banyak laki-laki mencari ketenangan kemana-mana, padahal ketenangan itu dekat, ada di sajadah yang sering ditinggalkan. Laki-laki yang dicintai Allah juga menjaga salatnya ketika tidak ada yang melihat. Ia tidak rajin hanya di masjid, tetapi juga di rumah. Ia tidak disiplin hanya ketika dipuji, tetapi juga ketika sendiri. Karena baginya salat adalah janji antara dirinya dan Allah, bukan pertunjukan di hadapan manusia. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ketika seorang laki-laki menjaga salat, ia sedang menjaga banyak hal sekaligus. Imannya, akhlaknya, keluarganya, dan masa depannya. Salat yang terjaga membuatnya lebih sabar sebagai suami, lebih adil sebagai ayah, dan lebih jujur sebagai pekerja. Inilah sebabnya salat menjadi ciri utama laki-laki yang dicintai Allah. Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk menjaga salat dalam keadaan apapun, memperbaiki kualitasnya sedikit demi sedikit, dan menjadikannya sumber kekuatan yang menuntun hidup kita menuju ridha-Nya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri ketiga laki-laki yang sangat dicintai Allah adalah kemampuannya menahan diri dari dosa. Justru ketika ia mampu melakukannya, inilah ujian yang paling jujur. Karena meninggalkan dosa saat tidak mampu bukanlah kemenangan, tetapi meninggalkannya saat ada kesempatan, itulah tanda kuatnya iman. Laki-laki sering diuji dengan kekuasaan, kesempatan, dan keleluasaan. Ada saatnya ia bisa berbuat curang tanpa diketahui. Ada waktunya ia bisa menuruti hawa nafsu tanpa ada yang melihat. Ada momen ketika ia bisa menyimpang tanpa langsung menerima konsekuensi. Namun laki-laki yang dicintai Allah memilih berhenti. Bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena malu dan takut kepada Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dunia sering menganggap orang seperti ini bodoh. Disebut terlalu lurus, terlalu hati-hati, atau terlalu kaku. Padahal di sisi Allah inilah bentuk kemuliaan yang tinggi. Karena ia mampu berkata, tidak pada dosa, meski hatinya tergoda dan jalannya terbuka. Ia sadar bahwa kenikmatan sesaat tidak sebanding dengan ketenangan hati yang Allah berikan kepada hamba yang taat. Menahan diri dari dosa bukan berarti laki-laki itu suci atau tidak pernah tergoda. Justru sebaliknya, ia sangat sadar dengan kelemahannya. Ia tahu bahwa dirinya bisa jatuh kapan saja jika lengah. Karena itu, ia menjaga jarak dari hal-hal yang mengarah pada dosa. Ia memilih menjauh sebelum terjerumus. Ini bukan kelemahan tetapi kebijaksanaan iman.
Ibu dan bapak, laki-laki yang dicintai Allah tidak menunggu dosa menjadi besar baru berhenti. Ia menghentikannya sejak masih berupa niat dan langkah awal. Ia menjaga pandangan, menahan lisan, dan membatasi pergaulan. Ia tahu bahwa dosa sering datang pelan-pelan, menyamar sebagai hal biasa. Dan iman yang hidup akan peka terhadap bisikan seperti ini. Ketika sendirian, di saat tidak ada mata manusia yang mengawasi, disitulah kualitas iman terlihat. Laki-laki yang dicintai Allah tetap menjaga dirinya. Ia tidak merasa bebas berbuat apa saja hanya karena tidak ada yang tahu. Karena baginya Allah Maha melihat dan itu sudah cukup untuk membuatnya berhenti. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, menahan diri dari dosa juga membawa ketenangan yang tidak bisa dibeli. Hati terasa ringan, doa terasa lebih dekat, hidup terasa lebih terarah. Banyak orang mencari ketenangan dengan cara yang salah, padahal ketenangan sejati lahir dari ketaatan yang dijaga dalam sunyi. Semoga Allah menguatkan kita untuk menahan diri dari dosa, menjaga langkah kita ketika kesempatan terbuka, dan menjadikan kita hamba-hamba yang dicintainya karena memilih taat meski tidak ada yang melihat. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri keempat laki-laki yang sangat dicintai Allah adalah bertanggung jawab dan menunaikan amanah, meskipun amanah itu berat dan tidak selalu terlihat orang. Dalam Islam, amanah bukan hanya tentang harta atau jabatan, tetapi tentang setiap peran yang Allah titipkan dalam hidup seorang laki-laki. Seorang laki-laki mungkin tidak terkenal, tidak memiliki kedudukan tinggi, dan tidak banyak dipuji. Namun ketika ia memikul amanah sebagai suami, ayah, anak, pekerja, atau anggota masyarakat dengan sungguh-sungguh, disitulah kemuliaannya di sisi Allah. Karena Allah tidak menilai besar kecilnya peran, tetapi kejujuran dan kesungguhan dalam menjalaninya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dunia sering mengukur tanggung jawab dari hasil yang tampak. Jika berhasil dipuji, jika lelah dan diam dilupakan. Tetapi laki-laki yang dicintai Allah tetap menjalankan amanahnya meski tidak ada sorotan. Ia bekerja dengan jujur meski tidak diawasi. Ia menepati janji meski tidak ditagih. Ia hadir untuk keluarganya meski lelah dan tidak dihargai. Inilah iman yang bekerja dalam diam. Menunaikan amanah seringkali tidak nyaman. Ada keinginan untuk mengeluh, menyerah, atau mencari jalan pintas. Namun laki-laki yang dicintai Allah memilih bertahan. Bukan karena ia paling kuat, tetapi karena ia sadar bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran inilah yang membuatnya tetap tegak ketika godaan untuk lalai datang. Ibu dan bapak, tanggung jawab juga tampak dalam keberanian mengakui kesalahan. Laki-laki yang amanah tidak lari dari konsekuensi. Ia tidak menyalahkan orang lain ketika gagal. Ia berani berkata jujur, berani memperbaiki, dan berani meminta maaf. Sikap inilah yang sering tidak dipuji manusia, tetapi sangat dicintai Allah. Dalam keluarga, amanah seorang laki-laki bukan hanya soal nafkah, tetapi juga soal kehadiran. Hadir secara fisik dan batin. Mendengar, membimbing, dan memberi contoh. Banyak laki-laki sibuk mencari pengakuan di luar, tetapi lupa bahwa amanah terbesarnya ada di rumah. Laki-laki yang dicintai Allah memahami bahwa keluarga adalah ladang amal yang paling jujur. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah menunaikan amanah dengan ikhlas akan melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada pujian. Meski hasilnya tidak selalu terlihat, hatinya tenang karena ia tahu telah berusaha sebaik mungkin. Dan ketenangan inilah yang Allah hadiahkan kepada hamba yang jujur dalam memikul tanggung jawab. Semoga Allah menguatkan kita untuk menunaikan setiap amanah dengan jujur, sabar, dan ikhlas. Menjadikan kita laki-laki yang dapat dipercaya, bukan karena kata-kata, tetapi karena perbuatan yang konsisten. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri kelima laki-laki yang sangat dicintai Allah adalah rendah hati dan tidak menggantungkan nilai dirinya pada pujian manusia. Rendah hati bukan berarti merasa rendah, tetapi mengetahui posisi diri di hadapan Allah. Ia sadar bahwa semua kebaikan, kemampuan dan keberhasilan bukan murni karena dirinya, melainkan karena pertolongan dan izin Allah. Laki-laki yang rendah hati tidak merasa perlu selalu benar. Ia mau mendengar nasihat, meski datang dari orang yang lebih muda atau lebih sederhana. Ia tidak tersinggung ketika diingatkan, tidak meledak ketika dikritik, dan tidak merasa terancam ketika pendapatnya berbeda. Sikap ini sering dianggap biasa, bahkan lemah, padahal inilah tanda kuatnya iman dan kematangan jiwa. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ketergantungan pada pujian adalah jebakan yang sangat halus. Ketika dipuji, hati ingin terus tampil.
Ketika tidak dipuji, hati kecewa dan lelah. Laki-laki yang dicintai Allah membebaskan dirinya dari jebakan ini. Ia tetap berbuat baik saat dipuji, dan tetap berbuat baik saat dilupakan, karena ia tidak bekerja untuk sorotan, tetapi untuk ridha Allah. Rendah hati juga tampak dalam cara berbicara dan bersikap. Ia tidak merendahkan orang lain untuk meninggikan diri. Ia tidak memamerkan amal atau kesuksesan. Ia tahu bahwa pamer hanya akan mengotori niat. Jika ia bercerita, tujuannya untuk memberi pelajaran, bukan untuk mencari pengakuan. Jika ia diam, itu karena hatinya merasa cukup dengan penilaian Allah. Ibu dan bapa, laki-laki yang rendah hati, tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ia fokus memperbaiki diri, bukan mengalahkan orang lain. Ia tidak iri pada keberhasilan orang lain, tetapi mendoakan. Ia tidak sombong ketika berhasil, tetapi bersyukur dan berhati-hati agar tidak lalai. Sikap inilah yang membuatnya tenang menjalani hidup. Allah membenci kesombongan sekecil apapun bentuknya, dan mencintai kerendahan hati meski tersembunyi. Karena kesombongan menutup pintu hidayah, sementara kerendahan hati membuka pintu ilmu dan perbaikan. Laki-laki yang rendah hati akan terus belajar, terus memperbaiki diri, dan tidak merasa aman dari kesalahan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, rendah hati bukan berarti menolak nikmat Allah. Justru rendah hati adalah menempatkan nikmat pada tempatnya, menggunakannya untuk kebaikan, bukan untuk membanggakan diri, menjadikannya sarana mendekat kepada Allah, bukan alat untuk merendahkan orang lain. Semoga Allah menanamkan kerendahan hati dalam diri kita, membebaskan kita dari ketergantungan pada pujian manusia, dan menjadikan kita hamba-hamba yang tenang karena merasa cukup dengan penilaian Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri keenam laki-laki yang sangat dicintai Allah adalah kesabarannya dalam menghadapi ujian, tanpa mengeluh berlebihan dan tanpa menyalahkan keadaan. Hidup tidak pernah lepas dari ujian. Namun yang membedakan seorang laki-laki biasa dengan laki-laki yang dicintai Allah bukanlah seberapa berat ujiannya, melainkan bagaimana ia menyikapinya. Laki-laki yang dicintai Allah memahami bahwa ujian bukan tanda kebencian, tetapi tanda perhatian. Allah tidak sedang menjatuhkan, melainkan mendidik dan menguatkan. Karena itu, ketika kesulitan datang, ia tidak tergesa-gesa mengeluh ke sana kemari. Ia mengadu kepada Allah terlebih dahulu. Jikapun bercerita kepada manusia, ia menjaga adab dan lisannya, tidak menjadikan keluhannya sebagai protes terhadap takdir. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mengeluh berlebihan seringkali lahir dari hati yang belum menerima. Kalimat-kalimat seperti, "Kenapa harus aku? Hidup ini tidak adil," atau "Aku sudah berusaha tapi selalu gagal," perlahan bisa mengikis keimanan jika dibiarkan. Laki-laki yang dicintai Allah menjaga lisannya dari keluhan yang melemahkan hati. Ia memilih diam, berdoa, dan terus melangkah meski lelah. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah menahan hati dari amarah, menahan lisan dari keluhan, dan menahan langkah dari perbuatan yang salah, sambil tetap berikhtiar. Laki-laki yang sabar tetap bekerja, tetap berjuang, dan tetap berharap, meski hasil belum terlihat. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Ibu dan bapak, kesabaran juga tampak ketika seorang laki-laki diuji dengan keterbatasan. Rezeki yang sempit, usaha yang belum berhasil, atau doa yang belum terkabul. Dalam kondisi seperti ini, ia tidak berubah menjadi kasar, tidak menjauh dari ibadah, dan tidak kehilangan adab. Justru di saat inilah iman seseorang terlihat paling jujur. Laki-laki yang dicintai Allah tidak menjadikan ujian sebagai alasan untuk berbuat salah. Ia tidak membenarkan kebohongan karena kesulitan. Ia tidak menghalalkan cara karena terdesak. Ia tidak merusak hubungan karena kecewa. Ia menjaga prinsipnya, meski harus menanggung beban lebih lama. Dan di sisi Allah, kesabaran seperti ini sangat mahal nilainya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kesabaran juga melahirkan ketenangan. Hati terasa lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih terarah. Banyak orang mengejar ketenangan dengan berbagai cara, padahal ketenangan sejati lahir dari penerimaan dan kepercayaan penuh kepada Allah. Semoga Allah menguatkan kesabaran kita dalam setiap ujian, menjaga lisan kita dari keluhan yang melemahkan iman, dan menjadikan kita termasuk laki-laki yang dicintainya karena tetap tenang dan taat di tengah kesulitan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri ketujuh laki-laki yang sangat dicintai Allah adalah kesungguhannya menjaga hati dan niat.
serta konsistensinya dalam kebaikan meski tidak ada yang melihat. Inilah ciri yang paling halus namun paling menentukan, karena amal yang tampak baik di luar bisa kehilangan nilai jika hati dan niat tidak dijaga. Laki-laki yang dicintai Allah sangat peka terhadap kondisi hatinya. Ia sadar bahwa hati mudah berubah, niat mudah bergeser, dan amal mudah tercemar oleh keinginan dunia. Karena itu, ia sering mengoreksi diri. Mengapa aku melakukan ini? Untuk siapa aku melakukannya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak membuatnya ragu beramal tetapi membuatnya lebih jujur kepada diri sendiri. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, istiqamah seringkali lebih berat daripada semangat sesaat. Banyak orang berbuat baik ketika hati sedang hangat, namun berhenti ketika tidak ada apresiasi. Laki-laki yang dicintai Allah tetap melangkah meski sepi. Ia tetap salat tepat waktu meski sendirian. Ia tetap jujur meski tidak diawasi. Ia tetap berakhlak baik meski tidak dipuji. Karena baginya, Allah melihat, dan itu sudah cukup. Menjaga hati juga berarti menjaga diri dari iri, dengki, dan perasaan ingin menyaingi orang lain. Laki-laki yang dicintai Allah tidak sibuk membandingkan amalnya dengan amal orang lain. Ia fokus memperbaiki dirinya hari demi hari. Ia bersyukur atas kebaikan orang lain dan menjadikannya sebagai motivasi, bukan sumber kecemburuan. Hati yang bersih seperti ini ringan melangkah dan tenang menjalani hidup. Ibu dan bapak, niat yang lurus membuat amal kecil menjadi besar. Senyum yang tulus, nafkah yang halal, kesabaran yang ditahan, dan kejujuran yang dijaga. Semua itu mungkin terlihat biasa di mata manusia, tetapi sangat bernilai di sisi Allah. Karena Allah tidak menilai banyaknya amal, tetapi keikhlasan dan ketekunan di baliknya. Laki-laki yang menjaga niat juga tidak mudah patah ketika amalnya tidak membuahkan hasil cepat. Ia tidak berhenti berbuat baik hanya karena perubahan belum terlihat. Ia percaya bahwa tugasnya adalah berusaha, bukan mengatur hasil. Hasil adalah urusan Allah. Keyakinan inilah yang membuatnya tetap tenang meski proses terasa panjang. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, menjaga hati dan niat adalah pekerjaan seumur hidup. Tidak ada kata selesai, namun setiap usaha untuk meluruskannya adalah ibadah. Dan laki-laki yang terus berusaha menjaga hatinya meski jatuh bangun adalah laki-laki yang dicintai Allah karena kesungguhannya. Semoga Allah membersihkan hati kita dari niat yang menyimpang, meneguhkan langkah kita dalam kebaikan yang konsisten, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang tetap lurus, meski tidak disorot manusia. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, setelah kita membahas 7 ciri laki-laki yang dicintai Allah, muncul satu pertanyaan penting. Mengapa sosok seperti ini seringkali tidak dipuji manusia? Mengapa justru yang sederhana, yang tenang, yang tidak menonjol, sering luput dari sorotan? Jawabannya terletak pada perbedaan cara menilai antara dunia dan Allah. Manusia menilai dari apa yang tampak, dari suara yang keras, pencapaian yang terlihat, penampilan yang mengesankan, dan pengakuan sosial. Sementara Allah menilai dari apa yang tersembunyi, niat yang lurus, dosa yang ditinggalkan dalam sunyi, sabar yang ditahan tanpa keluhan, dan amanah yang ditunaikan tanpa disaksikan siapapun. Karena itu, standar dunia dan standar Allah seringkali tidak sejalan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, laki-laki yang dicintai Allah tidak pandai mempromosikan diri. Ia tidak sibuk menceritakan amalnya, ia tidak mencari panggung, ia lebih memilih diam dan bekerja. Dalam dunia yang ramai oleh pencitraan, sikap seperti ini sering dianggap biasa, bahkan tertinggal. Padahal di sisi Allah, inilah kemuliaan yang hakiki. Seringkali, pujian manusia datang dengan konsekuensi, hati mudah sombong, niat mudah bergeser, dan amal perlahan kehilangan keikhlasan. Allah dengan kasih sayangnya justru menjauhkan sebagian hambanya dari pujian agar hatinya tetap selamat. Tidak terkenal bisa menjadi perlindungan. Tidak disorot bisa menjadi penjagaan. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Ibu dan bapak, laki-laki yang jarang dipuji manusia biasanya hidup lebih tenang. Ia tidak terbebani ekspektasi. Ia tidak gelisah menjaga citra. Ia fokus memperbaiki diri, bukan mempertahankan penilaian orang. Ketika gagal, ia bangkit tanpa takut direndahkan. Ketika berhasil, ia bersyukur tanpa takut dipuja berlebihan. Ketenangan inilah buah dari hati yang bergantung kepada Allah. Kemuliaan di sisi Allah juga tidak selalu dibalas di dunia. Ada kebaikan yang pahalanya disimpan untuk akhirat. Ada kesabaran yang nilainya baru tampak kelak. Laki-laki yang dicintai Allah memahami hal ini. Ia tidak menuntut balasan segera.
Ia percaya bahwa tidak ada satupun amal yang hilang di sisi Allah, meski dilupakan manusia. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jika hari ini kita merasa tidak dihargai, tidak diperhatikan, dan tidak dipuji meski telah berusaha berbuat baik, jangan terburu-buru berkecil hati. Bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang menjaga keikhlasan kita. Selama hati kita lurus dan amal kita benar, penilaian Allah jauh lebih berharga daripada tepuk tangan manusia. Semoga Allah menenangkan hati kita dengan pemahaman ini, membebaskan kita dari ketergantungan pada pujian, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang tenang karena merasa cukup dengan penilaian Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, sampailah kita di akhir pembahasan tentang 7 ciri laki-laki yang sangat dicintai Allah meski tidak dipuji manusia. Seluruh ciri yang telah kita bahas bukanlah standar yang mustahil, bukan pula gambaran manusia sempurna. Semua ciri ini justru dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dapat diupayakan oleh siapapun yang ingin memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Kita telah melihat bahwa laki-laki yang dicintai Allah adalah mereka yang ikhlas dalam beramal, menjaga salat dan hubungannya dengan Allah, menahan diri dari dosa saat mampu melakukannya, menunaikan amanah dengan penuh tanggung jawab, rendah hati dan tidak bergantung pada pujian, sabar dalam ujian, serta menjaga hati dan niat dengan istiqamah. Semua ini tidak selalu terlihat mencolok, tetapi justru disitulah letak kemuliaannya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, hidup akan terasa lebih ringan ketika kita berhenti menjadikan manusia sebagai tujuan penilaian. Ketika kita tidak lagi gelisah karena tidak diperhatikan, tidak lagi kecewa karena tidak dipuji, dan tidak lagi sibuk membuktikan diri. Fokus kita beralih dari bagaimana orang melihat kita menjadi bagaimana Allah menilai kita. Peralihan inilah yang membawa ketenangan yang sesungguhnya. Seringkali dunia memuji yang pandai bicara, yang tampil berani, dan yang terlihat berhasil. Namun Allah memuliakan yang jujur dalam diam, yang sabar dalam kesempitan, dan yang tetap taat ketika sendirian. Allah tidak membutuhkan pengakuan manusia untuk memuliakan hambanya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, cinta itu cukup menjadi bekal hidupnya. Meski dunia tidak banyak memperhatikan, ibu dan bapak, tidak masalah jika hari ini kita masih jauh dari ciri-ciri ini. Yang terpenting adalah arah. Selama kita ingin mendekat, ingin memperbaiki, dan ingin meluruskan niat, Allah membuka pintunya. Jangan menunggu sempurna untuk berubah. Mulailah dari satu ciri, satu kebiasaan, satu niat yang diluruskan. Karena perubahan kecil yang dijaga lebih dicintai Allah daripada semangat besar yang cepat padam. Akhirnya semoga pembahasan ini menjadi pengingat yang lembut bukan beban, menjadi cermin bukan tuntutan, dan semoga Allah membimbing para ayah, para suami, dan para laki-laki muslim agar lebih tenang menjalani hidup, lebih kuat menghadapi ujian, dan lebih tulus mengejar ridha Allah bukan sekadar pujian dunia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dicintai, meski tidak dikenal manusia. Amin ya Rabbal Alamin.